Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat-sahabat yang telah memberikan like, komen, dan mensubscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat-sahabat boleh klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Yadi yang berada di Jakarta. Beliau ingin membagikan pengalaman misterinya yang terjadi di tahun 2010 yang lalu. Beliau pernah mengalami gangguan sesosok pocong yang berada di sebuah halte. Jadi, bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kejadian ini terjadi di Januari tahun 2010 yang lalu di salah satu halte yang terletak di pinggiran ibu kota Jakarta, yang mana pada saat itu Yadi berjualan nasi goreng. Jadi dia baru memulai usahanya untuk berjualan nasi goreng. Dia memilih sebuah halte untuk dijadikan tempat mangkal berjualan nasi goreng ketika malam hari. Namun halte yang dipilih Yadi ini merupakan bukan sembarangan halte ya seperti biasa. Ya memang bentuk halte itu ya seperti halte-halte pada umumnya. Ya, pada saat pagi sampai sore hari, aktivitas turun naik penumpang di halte itu ya normal seperti biasa. Namun ketika pada malam hari, apalagi sudah di atas jam 10, halte itu berubah menjadi tempat yang sangat sepi. Menurut cerita dari warga, banyak sekali kejadian-kejadian misteri yang pernah terjadi di halte tersebut. Apalagi sosok pocong penghuni halte ini sering mengganggu orang yang ada di sana. Jadi halte yang terletak di pinggiran ibu kota Jakarta ini dipilih oleh Yadi untuk menjadi tempat mangkal nasi goreng itu bukan karena tidak ada alasan. Yang pertama, Yadi yang sebelumnya berjualan nasi goreng keliling dari kampung ke kampung. Pada Januari 2010, Jakarta seringkali dilanda hujan pada malam hari. Jadi dia memutuskan untuk mencari tempat mangkal. Dan beliau memutuskan halte inilah sebagai tempat mangkal pada malam hari berjualan nasi goreng. Ya walaupun beliau sudah tahu, mendengarkan beberapa kejadian misteri di halte itu ya, dia berpikir seperti ini. Mudah-mudahan aja lah, kalau niat mencari rezeki ya mudah-mudahan gak diganggu sama pocong yang menghuni halte ini. Nah jadi di sekitaran halte pada saat malam hari itu memang sepi sekali. Walaupun pada siang hari ada beberapa toko kelontongan yang buka. Nah toko kelontongan ini cuman buka sebatas jam 8 malam. Di atas jam 8, beberapa toko yang ada di sana itu tutup karena mereka nggak berani. Berdagang sampai malam tuh nggak berani. Mereka sudah beberapa kali diganggu sosok pocong ketika malam hari sedang menjaga toko kelontongan ini. Nah, halte yang di sebuah daerah yang ada di Jakarta ini memang kalau malam tuh ya sepi, tapi warga kampung belakang ini ramai sekali. Karena di kampung belakang di dekat halte ini banyak sekali kos-kosan. Kos-kosan ya orang kantor, kos-kosan mahasiswa. Jadi mereka kalau malam tuh pada keluyuran mencari makan.
Nah, Yadi yang tidak tinggal terlalu jauh dari lokasi halte ini, dia sangat tahu betul lah kalau malam warga tuh ya sering membeli nasi gorengnya. Jadi dia sebelumnya mangkal ya, bukan mangkal sih ya, ngetem lah ya, beberapa jam ngetem di pangkalan ojek di dekat halte itu ya, berjarak kurang lebih 1,5 kilo lah. Tapi ya di situ kalau hujan kehujanan. Nah, jadi setelah dia memutuskan untuk jualan nasi goreng di halte ini, ya dia sekedar datang ya siang hari menemui beberapa pedagang yang ada di sana ya, sekedar minta izin lah, sekaligus dia ingin menyambung lampu. Takutnya kalau malam hari di halte itu biasanya jam 10 tuh lampunya sering mati, tapi nggak terlalu sering lah. Ya, jadi dia sekalian minta izin untuk jualan di sana, sekaligus meminta izin juga untuk nyambung lampu. Ya, nah beberapa pedagang di sana yang ngizinin aja karena ini fasilitas umum. Yang penting kamu tidak mengotori, dan juga kalau aktivitas di halte ini sedang rame-ramenya, kamu jangan jualan. Nah, di sini Bang Yadi mengatakan ya saya jualannya malam, paling mulai mangkal di sini tuh jam 7. Dan beberapa pedagang yang ada di sana pun memperbolehkan Bang Yadi berjualan di halte tersebut. Cuman pedagang ini berpesan kepada Bang Yadi, setelah berjualan nasi goreng ya kalau bisa haltenya itu disapu atau disiram air lah biar bersih lagi. Jadi pada suatu malam Bang Yadi pun memutuskan untuk memulai berdagang nasi goreng di halte tersebut. Ketika jam 7 dia datang ke halte itu, dia mulai menaruh gerobaknya pas di dalam halte. Ya, jadi takut kehujanan, dia kalau malam tuh dimasukin lah gerobak itu di dalam halte. Dia mulai menunggu pelanggan-pelanggan nasi gorengnya. Nah, jadi sekitar jam 10 malam, lampu yang ada di halte itu pun mati. Dan ya lampu jalan yang sebagai penerangan di samping halte itu juga mati. Suasana yang tadinya terang tiba-tiba menjadi gelap. Di situ Bang Yadi langsung menarik kabel yang sudah dipersiapkannya, menyambung dari toko kelontongan yang ada di samping. Yang jelas toko itu sudah tutup lah karena sudah jam 10. Toko itu cuma buka sampai jam 8. Dia langsung menghidupkan lampu yang sudah dipersiapkannya. Nah, di jam 10 malam itu memang suasana halte ini cukup mencekam. Jadi walaupun kendaraan umum, motor, mobil, lalu lalang di halte itu, tapi nggak ada satupun yang mampir membeli nasi goreng Bang Yadi. Dan anehnya di sini, Bang Yadi mengatakan setiap motor atau mobil yang lewat di situ, mereka membunyikan klakson. Ya, seolah-olah seperti ya meminta izin lah lewat di halte itu. Jadi setiap lewat tin tin tin. Awalnya Bang Yadi juga heran dan merasa agak sedikit risih. Malam-malam kok masih bunyiin klakson. Tapi Bang Yadi ingat cerita dari warga kalau halte ini angker. Nah, di sini ya Bang Yadi mulai berpikir, masa iya sih halte ini angker? Loh, kalau memang nggak angker, kok orang-orang yang lewat di sini pada klakson? Ya, boleh dikatakan ya seperti meminta izin lah. Tapi pikiran-pikiran negatif yang ada di pikiran Bang Yadi ini diabaikannya. Dia berpikir seperti ini ya, saya mencari rezeki, numpang jualan di sini. Amit-amit lah, mudah-mudahan jangan sampai diganggu. Jadi dia terus menunggu pelanggannya sampai ya sekitar jam 12 malam adalah beberapa pelanggan yang membeli nasi gorengnya. Di jam 12:30 Bang Yadi mulai memberesi gerobaknya. Ya, dia mulai bebenah dan mempersiapkan diri untuk pulang. Jadi sebelum dia pulang, dia ingat pesan dari penjaga toko kelontongan ini untuk membersihkan lantai yang bekas dia jualan nasi goreng. Di situ Bang Yadi menyapu dan menyiramnya dengan air. Lalu dia pun pulang. Nah, di malam pertama Bang Yadi merasa aman-aman saja, tidak ada gangguan. Walaupun suasana yang cukup mencekam pada malam hari di situ, apalagi ketika lampu yang tiba-tiba mati, cukup membuat Bang Yadi ini kaget. Nah, malam kedua Bang Yadi yang sudah mempersiapkan dagangannya kembali masuk ke dalam halte sekitar jam 7 malam. Jadi sebelum dia masuk halte untuk berjualan, seperti biasalah, kalau cuaca masih mendukung, dia muter-muter dulu di sekitaran kampung dan bertemu dengan beberapa orang pelanggannya. Nah, pelanggan Bang Yadi ini mengatakan, "Bang, lu nekat banget sih jualan di halte malam-malam, nggak takut apa?"
Bang Yadi ya pura-pura nggak tahu ya. Dia bertanya kepada pelanggannya ini, memang ada apa? Loh, masa abang nggak tahu? Abang udah lama jualan nasi goreng di sini. Halte itu kan angker bang. Angker kenapa? Nah, disinilah warga ini menceritakan. Jadi pada zaman dulu, sekitar 7 tahun yang lalu, halte itu dulunya pada malam hari sering ditiduri tukang gali. Jadi orang-orang ya tidak punya tempat tinggal lah. Yang sehari-harinya mereka tuh menjadi tukang gali. Jadi sering mangkal di halte itu nunggu mobil yang sering menjemputnya lah ya, ngasih orderan galian. Itu sering mangkal di sana, bahkan tidur di sana karena mereka nggak ada tempat tinggal. Nah, pada suatu malam ya, ketika orang ini sedang tidur, mereka dibangunkan oleh sesosok yang sangat mengerikan. Nah, jadi menurut cerita warga ya, 7 tahun yang lalu ini kejadiannya, 3 orang tukang gali yang sedang tidur di sana. Mereka sudah biasa tidur di sana. Pada suatu malam, salah satu dari tukang gali ini teriak-teriak gak karuan, seperti ada yang menindih badannya ya, seperti orang tercekik lah ya, gak bisa napas. Dan ketika dia membuka mata, tepat di atas badannya itu sedang berdiri sesosok pocong yang sangat mengerikan. Nah, setelah kejadian itulah, halte ini tidak pernah lagi ditempati atau ditiduri orang-orang yang menggali tanah ini. Tukang-tukang gali itu nggak berani lagi tidur di sana. Nah, kejadian selanjutnya pernah terjadi. Sopir angkot yang lewat di depan halte sekitar jam 11 malam. Karena lampu halte itu sudah mati. Jadi sopir angkot ini lewat dan melihat di dalam halte ini seperti ada tumpukan karung berwarna putih. Jadi di halte itu kan ada bangku yang terbuat dari besi. Nah, sopir ini melihat di atas bangku itu seperti ada ya karung panjang. Sopir angkot ini berpikir, mungkin aja ini barang berharga. Dia melihat di sekitar nggak ada orang. Dia berhenti turun berniat untuk mengambil bungkusan putih ini. Nah, ketika dia berjalan mendekati sosok putih yang dianggapnya karung ini tadi, di situ dia melihat sosok putih yang berbaring di atas kursi. Ya, kursi halte itu adalah pocong. Pocong yang tengah terbaring di kursi halte. Kejadian inilah yang membuat heboh warga dan membuat orang-orang sudah nggak mau lagi nunggu mobil malam-malam di halte itu. Apalagi kalau lampunya sudah mati. Jadi Bang Yadi mendengar cerita dari pelanggannya ini, dia cuma diam dan di dalam hati itu sebenarnya dia getir juga. Dan dia mengatakan kepada pelanggannya ini, sampean ngapain sih cerita-cerita kayak gitu? Udah tahu kalau saya mau mangkal di sana, mau nakut-nakutin ya? Enggak lah bang, kami nggak mungkin lah nakut-nakutin abang. Cuman kasih tahu, mana tahu kalau abang nggak tahu, dia bilang kan. Nah, di sini ya Bang Yadi cuman diem aja, menyiapkan nasi gorengnya, dan selesai nasi goreng itu dibungkus, diberikan kepada pelanggan yang membeli. Nah, Bang Yadi pun berguyur lagi ya, berjalan mendorong gerobaknya sampailah di halte yang angker ini. Jadi setelah Bang Yadi menaruh gerobaknya di sana, dia teringat terus apa yang diceritakan oleh pelanggannya ini tadi, kalau halte ini ada sesosok pocong yang sering menampakkan diri. Jadi di jam 9 malam, Bang Yadi yang sedang melayani pelanggannya, dia sedang membuatkan 3 porsi pesanan nasi goreng. Nah, namun di sini Bang Yadi merasa aneh. Ya, ketika dia sedang membuat nasi goreng itu, tiba-tiba ya hidungnya ini seperti buntu. Dia nggak bisa mencium aroma nasi goreng yang dibuatnya. Jadi ya dia mencoba untuk mencium aroma nasi goreng ini, kok hidung saya mampet, dia bilang. Padahal dia nggak pilek. Ya, kok nggak bisa mencium aroma wangi nasi goreng yang dibuatnya. Dan ketika Bang Yadi mencicipi nasi goreng yang sedang dibuatnya ini, lidahnya itu seakan-akan mati rasa. Nah, di situ dia kebingungan. Ya, dia bingung, nasi goreng ini kurang asin kah, kepedasan kah? Dia sama sekali nggak bisa merasakan nasi goreng yang dibuatnya. Nah, di sini dia agak panik lah ya, apakah nih kepedesan? Tapi saya rasa pas lah takarannya. Jadi nasi goreng yang sudah selesai dibungkus Bang Yadi dan diberikan kepada pelanggannya. Nah, setelah pelanggannya pulang, tiba-tiba lampu di halte itu mati. Ya, setiap jam 10 lampu itu mati, dan Bang Yadi di sini ketika lampu itu mati, dia melihat seperti ada sosok putih yang berada di sampingnya sedang terbaring. Ya.
Namun Bang Yadi nggak memikirkan hal yang aneh-aneh. Dia langsung mengambil senter. Dia langsung menyambungkan kabel untuk menyalakan lampu yang ditarik dari toko kelontongan yang ada di samping tempat dia jualan nasi goreng ya, di samping halte itu. Ketika lampu itu menyala, sosok putih itu sudah tidak terlihat lagi. Nah, disinilah Bang Yadi baru bisa mencium aroma busuk yang ada di belakang halte. Yang tadinya indera penciuman Bang Yadi ini nggak bisa mencium aroma nasi goreng yang dibuatnya itu sama sekali nggak bisa. Ya seperti hidung lagi mampet lah. Ketika setelah dia melihat sosok putih yang berbaring di sampingnya, lampu halte itu sudah dinyalakan, dia baru bisa mencium bahwa ada bau busuk dari belakang halte. Nah, di sini dia berpikir, masa ini gangguan dari pocong, dia bilang kan. Nggak mungkin lah. Jadi Bang Yadi masih terus berpikir positif dan dia sambil menunggu pelanggannya untuk membeli nasi goreng. Bang Yadi di sini sudah agak sedikit ngeri. Ya, dia mulai celingak-celinguk melihat ke kiri ke kanan. Dia takut, tapi ya dia masih bersabar lah ya. Dia masih berharap kalau ada pembeli. Jadi sekitar jam 11 malam ya, menjelang jam 12 malam. Bang Yadi yang sudah nggak bisa lagi menahan ketakutannya karena cerita dari pelanggannya tentang teror pocong yang ada di halte itu terus membayangin Bang Yadi, terus menghantui di pikirannya, seolah-olah dia tuh melihat pocong itu ada. Ketika dia melihat ke belakang, dia merasa kalau pocong itu ada di belakang. Ketika dia melihat ke samping, dia melihat sekelibat ada bayangan putih. Jadi dia berpikir, pocong itu udah ada di sini, pocong itu udah dekat. Nah, jadi Bang Yadi langsung membereskan dagangannya, mematikan lampu dan bergegas untuk pulang. Walaupun ya nasi gorengnya ini masih banyak karena malam itu kurang laku. Nah, jadi setelah sampai di rumah, Bang Yadi ini sebenarnya pengen cerita kejadian ini kepada istrinya, tapi dia takut ya. Takut, kalau nanti aku ceritain sama istriku, ya nanti dia di rumah juga kepikiran kalau aku dagang nasi goreng. Nah, pada keesokan harinya, ya, Bang Yadi yang sudah ketakutan ini, dia berpikir, daripada istriku di rumah sendirian, aku juga jualan di halte sendirian, mending aku ajak aja lah istriku. Jadi jam berapa nanti dia mau pulang, ya udah aku tutup daganganku. Nah, jadi di malam berikutnya, Bang Yadi pun berjualan dengan ditemani oleh istrinya. Jadi pada malam itu, Bang Yadi yang sama sekali tidak menceritakan kejadian horor di halte itu. Mulai dari kejadian tahun-tahun yang lalu, bahkan kejadian pada malam kemarin yang dialami Bang Yadi itu nggak diceritain ke istrinya. Jadi mereka ya seolah-olah nggak tahu lah. Bang Yadi malam itu ya merasa agak agak aman lah. Karena ada yang nemenin. Jadi dia pun bisa tenang berjualan dan pada malam itu alhamdulillah dagangannya cukup ramai. Jadi di jam 9 malam tuh ada beberapa orang yang ngantri beli nasi goreng dan di situ ada seorang anak kecil yang dibawa ibunya untuk membeli nasi goreng Bang Yadi. Jadi anak kecil yang sedang duduk di bangku halte, sedang duduk bersama ibunya untuk menunggu nasi goreng yang sedang dibuat Bang Yadi. Di situ ada beberapa orang yang sedang makan nasi goreng. Nah, anak kecil yang kurang lebih berusia 7 tahun ini, yang tadinya anteng duduk di samping ibunya, tiba-tiba ya seperti ketakutan dan menangis sejadi-jadinya minta diantar pulang. "Mak, pulang yuk, Mak." Nangis sejadi-jadinya dan di sini membuat orang yang ada di situ tuh panik. Dan Bang Yadi juga berpikir, loh kok anak kecil ini tiba-tiba nangis seperti ketakutan, dia bilang. Ketakutan melihat ke arah belakangnya. Dari arah belakang yang malam kemarin Bang Yadi melihat ada sekelibat bayangan putih yang melintas di arah belakang. Jadi anak kecil itu menangis sejadi-jadinya dan ibunya ini ya menyuruh Bang Yadi untuk cepat bikin nasi gorengnya karena anaknya nggak tahu nih ketakutan kenapa. Jadi ya Bang Yadi bergegas membuat nasi gorengnya. Orang-orang yang tadinya sudah nunggu duluan juga udah, "Bang, kasih aja sama ibu ini biar anaknya bisa pulang." Jadi ya nasi goreng itu dibungkus, ibu itu pun bersama anaknya pulang. Nah, jadi beberapa orang di situ ya bingung ya kenapa anak ini tiba-tiba nangis. Mereka pun berpikir ya anak kecil ya nggak tahu lah ya, emosinya itu ya nggak bisa kita tebak. Kadang-kadang anteng, kadang-kadang nangis. Namun di sini Bang Yadi memiliki feeling sendiri. Ya, Bang Yadi memiliki firasat kalau anak kecil ini
dilihatin atau ditampaki sosok pocong. Namun orang-orang yang ada di sana, termasuk Bang Yadi itu nggak bisa melihat, karena penglihatan anak kecil ini kan jauh lebih sensitif daripada orang-orang dewasa. Nah, jadi istri Bang Yadi pun sempat bertanya ya, "Bang, kok anak tadi ya tiba-tiba nangis ya? Aneh ya, kayak ketakutan." Istri Bang Yadi mengatakan seperti itu. Nah, Bang Yadi yang tahu sebenarnya kalau dia melihat sosok pocong, dia mengatakan kepada istrinya ya nggak tahulah, namanya juga anak kecil, Bang Yadi bilang gitu ya. Nah, jadi pada malam itu ketika jam 10 malam, lampu yang ada di halte itu mati. Istri Bang Yadi nggak tahu kalau setiap jam 10 lampu itu mati mendadak tuh, nggak tahu. Tiba-tiba lampu mati, dia pun kaget. Astagfirullahaladzim. Ya, Bang Yadi kaget nih. Kenapa, Dek? Enggak, kaget Bang, lampu mati. Oh ya, ini udah biasa. Kalau jam 10 tuh lampu di sini mati. Yaudah, kamu tunggu di sini, aku mau narik kabel dulu. Jadi istrinya nunggu di gerobak dan Bang Yadi pun pergi ke toko kelontongan membawa kabel yang sudah dipersiapkannya. Nah, jadi ketika Bang Yadi meninggalkan istrinya seorang diri dan duduk sendirian di halte di dekat gerobak nasi goreng, karena situasi di halte itu masih gelap karena lampunya mati ya, belum dinyalain oleh Bang Yadi. Ya, istri Bang Yadi ini sebenarnya melihat sesosok yang sangat misterius dari seberang jalan. Dia melihat seperti ada karung putih, tapi karung ini bergerak ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Ya, seperti mengikuti hembusan angin. Jadi ketika mobil lewat, sinar lampu mobil tuh jelas sekali menyorot seperti ada bayangan putih yang goyang ke kiri, goyang ke kanan. Namun setelah lampu halte ini menyala, istri Bang Yadi itu nggak bisa lagi melihat sosok yang dilihatnya tadi. Nah, dia mengatakan kepada Bang Yadi, "Bang, tadi aku melihat seperti ada karung tepat di depan hadapanku sekarang, di hadapan kita sekarang, di seberang jalan tuh ada karung. Tapi aneh, karung tuh ya berdiri, seperti bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Jelas sekali tadi aku melihat, tapi kok sekarang nggak ada." Nah, Bang Yadi mengatakan ya mungkin cuman bayangan lampu dari mobil. Ya, karena kamu melihatnya dari tempat gelap, ketika lampu mobil itu lewat bisa aja batu yang kamu lihat. Nah, istri Bang Yadi pun ya berpikir sama, ya udahlah, ya mungkin batu ya Bang, dia bilang. Nah, Bang Yadi juga sudah mulai berdetak. Pada malam itu, dua kejadian aneh dialami oleh Bang Yadi. Yang pertama, anak kecil ya tiba-tiba menangis. Dan kedua, istri Bang Yadi melihat sosok putih yang misterius. Jadi setelah lampu nyala, pelanggan nasi goreng pun gak kunjung datang. Ya, sekitar jam 11:30 malam, Bang Yadi yang sudah mulai membereskan tempat dagangannya, ya, dia nggak sengaja melihat istrinya sedang duduk di bangku halte itu, di bangku yang terbuat dari besi itu, sedang duduk menghadap ke jalan. Bang Yadi yang sedang membereskan gerobaknya melihat sekilas kalau di samping istri Bang Yadi itu sedang duduk sesosok pocong. Jelas sekali itu pocong tepat di samping istrinya. Istrinya duduk di sini dan pocong itu duduk di sampingnya dengan tangan yang terikat, dengan pocong yang sudah mulai lusuh. Kaki pocong itu digerak-gerakkan. Nah, istri Bang Yadi yang sedang bengong, ya, nggak sadar, dia nggak merasa apa-apa. Ya, padahal pocong ada di sampingnya. Pocong itu menoleh ke arah Bang Yadi dan mata dari pocong itu kosong. Ya, jadi tengkoraknya itu benar-benar terlihat jelas dan matanya itu nggak ada. Dengan kulit wajah yang hitam, keriputan ya seperti habis terbakar ya, Bang Yadi bilang. Pocong itu menoleh ke arahnya dan Bang Yadi langsung astagfirullahaladzim, dia bilang. Dah disitulah ketika Bang Yadi mengucap, menyebut astagfirullahaladzim, istri Bang Yadi yang tadinya bengong menoleh ke suaminya, bertanya, "Ada apa Bang?" "Ah, nggak apa-apa, yuk kita pulang yuk, udah malam." Nah, jadi daripada kamu duduk di situ, mendingan kamu beresin ini. Aku mau cuci piring, aku mau cuci wajan. Ya, kita cepat-cepat pulang lah, udah malam, Bang Yadi bilang. Nah, jadi istrinya pun beresin isi dalam gerobak nasi goreng itu, dibenahin dan mereka pun bergegas untuk pulang. Jadi di malam itu, Bang Yadi banyak sekali mengalami gangguan dari sosok pocong ini. Namun ya, Bang Yadi masih kekeh. Dia berniat untuk berjualan di sana karena
Kalau nggak mangkal di situ, Bang Yadi mau mangkal di mana lagi? Karena beberapa tempat yang ada di sekitaran dia biasa jualan tuh sudah diisi dengan pedagang nasi goreng lain. Jadi ya boleh dikatakan Bang Yadi memilih halte itu karena sudah nggak ada tempat lagi lah. Dia mau berjualan agak jauh, tapi dia mikir kalau jauh-jauh berjalan musim hujan, takutnya nanti dagangan nggak laku, ya dia pulang malam malah sakit. Jadi ya nggak apa-apa lah, sementara karena musim hujan ini nggak apa-apa lah jualan di halte ini. Walaupun sudah beberapa kali melihat penampakan-penampakan yang misterius. Jadi keesokan harinya Bang Yadi pun kembali berdagang di halte itu. Namun malam ini adalah malam terakhir Bang Yadi berjualan di sana. Dia nggak mau lagi ngajak istrinya karena dia takut istrinya ini kenapa-kenapa. Jadi malam kemarin dia melihat pocong itu sudah mulai mendekatin istrinya. Dia takut istrinya yang sering ngelamun nanti kesambet ya, jadi nggak karuan. Dia bilang malah nggak jadi dagang, malah jadi berabe. Jadi dia memutuskan pada malam itu dia berjualan sendirian. Memang cuaca pada malam itu agak sedikit mendung dan hujan gerimis. Bang Yadi yang mulai melangkahkan kakinya keluar dari rumah itu dengan sudah memiliki firasat nggak enak. Wah, hari gerimis, dia bilang. Takutnya nanti ya pocong itu muncul lagi, dia bilang. Tapi kalau dia nggak jualan malam itu, ya, nasi yang sudah disiapkan ini ya takutnya mubazir. Untuk dijual besok ya takut basi, malah rugi, dia bilang. Jadi ya dia menggunakan jas hujan, dia mendorong gerobaknya dan akhirnya sekitar jam 7:30 malam Bang Yadi sampai di halte tersebut. Nah, jadi pada malam itu pelanggan pun tidak terlalu ramai karena ya cuaca agak sedikit gerimis. Bang Yadi ya duduk sendirian menunggu pelanggan sambil hujan gerimis itu memperhatikan mobil yang lewat. Ya, mobil yang lewat yang memberikan klakson tin tin ya, seolah-olah meminta izin atau memberikan isyarat lah, memberikan isyarat lewat di tempat yang angker. Nah, jadi Bang Yadi yang sedang duduk menunggu pelanggan di jam 9:30 malam itu sudah ingin pulang. Mendingan pulang aja lah daripada nggak karuan, hari hujan nggak ada pembeli. Jadi Bang Yadi yang duduk sendirian menghadap ke jalan di halte itu sambil menunggu pelanggannya. Ya, dia memperhatikan mobil yang lalu lalang di jalan tersebut. Ya. Pertama dia memperhatikan ada sebuah angkot yang lewat pada malam itu. Angkot yang sudah kosong, ya, yang sudah dipastikan kalau angkot ini sudah mau pulang lah, mau pulang ke rumah tapi lewat di halte itu. Dia melihat kalau di bagian belakang mobil yang kosong ini, karena lampu mobil itu kan nyala, lampu angkot itu nyala. Dia melihat seperti ada penumpang, satu orang penumpang. Penumpang yang ada di mobil angkot itu yang dilihat Bang Yadi itu adalah sesosok pocong. Pocong yang sedang duduk di bangku belakang. Nah, namun setelah mobil itu lewat, Bang Yadi pun baru sadar, astagfirullahaladzim, dia bilang, ada pocong, dia bilang. Nah, jadi ketika beliau sedang memperhatikan mobil angkot yang lewat dan di bagian belakangnya itu jelas sekali, kalau Bang Yadi melihat ada sesosok pocong yang duduk di bangku penumpang. Dia memperhatikan mobil itu lewat dan tiba-tiba beliau kembali melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Jadi setelah mobil itu lewat, ada motor yang lewat, ya, tidak terlalu kencang lah. Dari kejauhan itu sudah terlihat bapak-bapak yang mengendarai sepeda motor itu dan terlihat di belakang itu ada penumpangnya. Seperti ibu-ibu yang duduk miring ya, duduk ya kayak ibu-ibu duduk di motor lah, seperti sedang dibonceng. Nah, Bang Yadi memperhatikan motor itu lewat dengan keadaan yang sedikit gerimis, hujan gerimis, lewat pas di depan halte. Di situ Bang Yadi melihat kalau ibu-ibu yang dibonceng oleh sepeda motor ini tiba-tiba jatuh dari sepeda motor. Bang Yadi melihat itu langsung spontan berdiri menghampiri ya ibu-ibu itu jatuh dari motor itu ngelinding ke jalan ya, ke samping di dekat halte itu. Bang Yadi langsung berdiri menghampiri sosok yang jatuh itu sambil berteriak, Pak, istrinya jatuh, Pak, berhenti Pak, istrinya jatuh. Nah, Bang Yadi yang mengejar sosok yang jatuh itu melihat kalau sosok yang jatuh itu bukan ibu-ibu, melainkan sosok pocong yang tengah berbaring menatap wajah Bang Yadi dengan tatapan yang sangat mengerikan. Nah, disinilah Bang Yadi langsung berlari meninggalkan gerobaknya pada malam itu. Ya,
dia berlari sekencang-kencangnya dan sambil menoleh ke belakang. Bang Yadi jelas sekali melihat sosok itu mengejarnya. Pocong itu mengejar Bang Yadi. Nah, jadi setelah sekian jauh dia berlari, akhirnya sampai ke rumah dan istrinya pun panik. Bang, kok pulang teriak-teriak? Dia bilang, pulang kok keringetan, ngos-ngosan. Kenapa? Ada pocong, dia bilang. Aku dikejar pocong. Lah, jadi gerobaknya mana? Gerobaknya tak tinggal. Nah, jadi gimana ya? Biarin aja lah. Besok aja lah. Aku nggak berani balik ke sana lagi. Aku takut. Jelas sekali tadi pocong itu mengejar aku. Nah, kejadian ini sebenarnya sempat menghebohkan warga di tahun 2010 karena gerobak Bang Yadi ini ditinggalnya. Jadi ya, dalam keadaan masih utuh dengan barang dagangan yang masih dipajang Bang Yadi. Bahkan kompornya pun masih ada di atas tungku. Bang Yadi meninggalkan gerobaknya karena melihat sosok pocong yang jatuh dari motor, gelinding ke jalanan, dan di situ ya Bang Yadi melihat wajah dari pocong itu sangat mengerikan. Nah, inilah malam terakhir Bang Yadi berjualan di halte yang sangat angker tersebut. Jadi ketika Bang Yadi keesokan paginya kembali ke halte itu untuk memberesi gerobak yang ditinggalnya semalam, ya, beberapa warga pun melihat, menanyakan, loh kok Bang ditinggalin gerobaknya? Nggak takut apa didorong orang? Apalagi itu juga kunci lokernya ada di sana. Nah, disinilah Bang Yadi menceritakan kejadian ini kepada orang-orang yang ada di sana, termasuk kepada bapak-bapak yang menjaga toko kelontongan tempat Bang Yadi menyambungkan lampu. Nah, bapak ini pun mengatakan kepada Bang Yadi, lah kemarin kan sudah saya bilang jangan sampai malam-malam mangkal di sini. Kamu ya sampai malam di sini, apalagi kalau lampu halte ini sudah mati, nggak ada lagi orang yang berani ke sini. Percuma juga kamu dagang di sini, orang takut. Kalau sudah lewat dari jam 10, orang nggak ada yang mau lewat di sini. Ya, saya juga pernah mengalami kejadian ya hampir sama lah kayak kamu. Ya, sekitar jam 12 malam, saya melihat di seberang jalan tuh seperti ada orang yang berdiri mau nyebrang, tapi seperti orang kebingungan, melihat ke kiri, melihat ke kanan. Jadi ya dari kilauan lampu yang lewat, dari sorotan lampu mobil motor yang lewat, sekilas saya melihat ya seperti orang utuh. Nah, namun ketika sosok itu mulai mendekat, mulai menyeberang jalan, tepat di depan warung saya inilah saya baru jelas kalau sosok yang saya perhatikan dari tadi itu adalah sosok pocong. Sama kayak kamu, tapi ya saya sempat nutup warung saya dulu, sempat saya kunci dulu baru saya tinggal pergi. Semenjak hari itulah kami yang ada di sini nggak pernah buka toko sampai malam hari. Nah, jadi kejadian gerobak nasi goreng Bang Yadi ini ditinggal ya karena dikejar pocong sempat menjadi perbincangan warga. Nah, jadi menurut informasi pada zaman dulu itu memang pernah terjadi kecelakaan pas di depan halte. Ya, salah seorang korban dari kecelakaan itu meninggal dunia dengan bagian kepalanya pecah dan kedua bola matanya terlepas. Jadi warga menyimpulkan atau warga beranggapan sosok pocong yang gentayangan merupakan arwah dari korban kecelakaan tersebut. Karena beberapa warga yang pernah melihat sosok pocong ini juga sama yang seperti dilihat oleh Bang Yadi. Sosok pocong ini tidak memiliki mata. Kedua bola matanya itu ya seperti terlepas dari tengkorak kepalanya. Jadi ya memang bolong, benar-benar bolong. Jadi ya beberapa warga juga yang pernah bertemu dengan pocong itu melihat wajah pocong itu atau perwujudan pocong itu sama seperti yang dilihat Bang Yadi. Pocong itu tidak memiliki mata. Bagian rongga matanya ini seperti kosong, seperti ya bola matanya itu terlepas. Nah, jadi demikianlah sebuah kisah misteri yang dibagikan Bang Yadi. Bang Yadi yang berada di Jakarta. Ya, sebuah kisah misteri yang sangat sulit untuk saya ceritakan. Salah satu kisah yang sangat sulit untuk saya ceritakan karena untuk mencapai titik akhir dari kisah yang dikirimkan Bang Yadi ini, ya saya sudah beberapa kali mengulang take. Ya mungkin di video ini banyak sekali potongan karena memang saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menceritakan sebaik-baiknya. Namun nggak tahu kenapa cerita kali ini sangat sulit untuk saya bagikan. Sebenarnya tadi juga saya memutuskan untuk tidak menceritakan kisah ini karena sudah beberapa hari ini saya sudah membaca berulang kali
kisah yang dikirimkan Bang Yadi. Ya biasanya sehari aja saya baca ya sekitar 5-6 kali saya ulang baca email yang dikirimkan sahabat. Ya insya Allah saya dapat menceritakan kisah itu dengan utuh. Namun nggak tahu kenapa kisah yang dikirimkan Bang Yadi ini sangat sulit untuk saya ceritakan. Allahu a'lam. Saya juga merasakan ada sesuatu yang aneh pada malam ini ketika saya menceritakan kisah ini. Jadi demikianlah sebuah kisah misteri untuk kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kisah ini. Terima kasih untuk Bang Yadi, untuk sahabat-sahabat yang ingin membagikan sebuah kisah misteri, pengalaman mistis yang sahabat-sahabat alami. Ya, sahabat bisa kirimkan ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com dan bisa juga DM ke Instagram saya rio.wijaya91. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.